Sudi, menjelaskan saya di Universitas Nusa Tenggara Kupang, semester 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan memberikan contoh mengajar untuk guru kepada anak SMA kelas 11 dan tema mengajar yaitu renang dengan renang gaya dada. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam tahap mengajar. Simak video. Oke, selamat pagi adik-adik, shalom. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, mari Pak bagi duluan dalam 3 kelompok. Kalian dibagi dalam 3 kelompok. Berhitung mulai 1, 2, 3 dan mendapatkan 1 di kelompok 1 dan mendapatkan 2 di kelompok 2 dan yang mendapatkan nomor 3 di kelompok 3. Oke, sudah? Setelah kalian terbagi dalam 3 kelompok, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, di sini adik-adik bagaimana kabarnya? Apakah ada baik-baik, sehat atau ada yang sakit? Oke, sebelum memulai pembelajaran, Pak harus menabsahkan kegiatan kalian. Oke, di sini habis semua. Oke, adik-adik, pada pertemuan kali ini Pak akan mengajar tentang renang gaya dada. Apakah adik-adik tahu tentang renang gaya dada? Kalau ada yang tahu bisa dijelaskan. Oke, Pak akan menjelaskan renang gaya dada adalah salah satu cabang akuatik yang diperlombakan dalam ajang-ajang bergengsi dan bisa kita lakukan di kehidupan kita. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran masuk dalam praktek, kita harus melakukan pemanasan agar tubuh kita tidak terjadi cedera saat melakukan praktek nanti. Oke, kita mulai pemanasan. Pemanasan akan dilakukan secara statis dan dinamis. Gerakan statis, kepala ditarik ke atas, hitungan 1 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke bawah, sama hitungannya 1 kali 8 sampai kiri 1 kali 8 juga sampai kanan. Kemudian masuk gerakan tangan terus ke depan, salah satu jari tangan memegang jari tangan sebelah, kemudian tangan kanan memegang jari tangan kiri begini, hitungan 1 kali 8 bergantian begini. Kemudian tangan diluruskan ke samping, hitungan sama 1 kali 8 sama, kemudian ditekuk dan lakukan begini, hitungan sama 1 kali 8 bergantian. Kemudian kita berpindah ke posisi kaki. Kaki pertama diangkat di atas, hitungan 1 kali 8 lalu mengenai dada. Kemudian begini, posisi telapak kaki mengenai rangka paha. Nah, samping juga. Oke, lakukan bergantian, seperti kaki kaki kanan lagi. Oke, selanjutnya tangan menutup jari, jadi seperti ini, hitungan 1 kali 8 dan membentuk letter S, hitungan 1 kali 8. Oke, setelah kita melakukan gerakan statis, kita akan masuk gerakan dinamis. Gerakan dinamis yang kita akan lakukan yaitu kita akan melakukan permainan hitam hijau. Di sini Pak akan membagikan kalian dalam 2 kelompok. Ada yang menjadi tim hitam dan ada yang menjadi tim hijau. Pak menjadi instruksinya dan peraturan permainannya yaitu ketika Pak mengatakan hitam, maka tim hitam harus bergerak lurus dan
tim hijau mengejarnya. Tim hijau mengejar dan memukul bahu dari tim hitam. Ketika tim hijau telah memukul bahu tim hitam, maka tim hijau menjadi pemenangnya dan tim hitam kalah. Permainan ini bisa dilakukan peraturannya sama. Jika paman hijau, maka tim hijau lari dan tim hitam mengejarnya. Oke, permainan bisa dilakukan. Setelah permainan, tentunya kita harus melakukan praktek, kita masuk dalam materi. Ketika melakukan praktek, sebelumnya harus memakai plan dan tiga kelompok. Jadi kalau lihat tadi kembali, oke. Sebelum memulai praktek, Pak harus menjelaskan kepada kalian apa yang dimaksud dengan renang gaya dada dan teknik renangnya. Tadi di pertemuan awal tadi Pak sudah menjelaskan bahwa teknik renang gaya dada adalah satu cabang olahraga akuatik yang diperlombakan di dalam air. Sebelumnya kita akan menjelaskan kepada kalian tentang cara melakukan teknik renang gaya dada. Pertama kita masuk di bagian tubuh. Pada saat melakukan renang gaya dada, posisi tubuh kalian harus rileks dan santai. Dan ketika berada di permukaan air, tubuh kalian harus horizontal dengan air, horizontal. Dan ketika berada di air dan melakukan gerakan, posisi kepala kalian harus 80% berada dalam air dan tubuh kalian juga berada di dalam air. Oke, itu akan menjelaskan tentang gerakan kaki ketika berada di dalam air. Ketika kalian melakukan gerakan renang gaya dada di dalam air, posisi kaki kalian pertama lurus, dijepit dan ditekuk. Pertama kemudian ditekuk. Kedua, ketika melakukan gerakan kedua yaitu kaki menendang ke arah samping. Kaki akan menendang ke arah samping dan diluruskan, kaki diluruskan. Dan ketiga, kaki kembali lurus dan ditekuk kembali. Jadi contoh gerakannya seperti ini. Ketika kalian berada dalam air, pertama kaki kalian ditekuk begini. Kemudian gerakan kedua, buka dan diluruskan. Tiga kembali begini. Jadi seperti itu. Begini. Ya, seperti itu gerakan yang kalian bisa lakukan di dalam air. Jadi fasenya yaitu tekuk, lurus, tutup. Tekuk, lurus, tutup. Oke. Itu adalah contoh dari gerakan kaki yang bisa kalian lakukan di dalam air. Kemudian kita masuk pada gerakan tangan. Ketika melakukan renang gaya dada, pertama tangan kalian harus lurus ke depan dan ditutup ini. Dan usahakan posisi tubuh dan tangan kita jangan terlalu jauh agar mempermudah mendorong. Pertama, luruskan ke depan. Dan kedua, jari tangan kalian ditekuk sekitar 90 derajat dan membuat ketika setengah lingkaran ini, melakukan dorongan setengah lingkaran. Bahu kalian diangkat untuk mengambil nafas. Bahu kalian diangkat untuk mengambil nafas. Dan setelah melakukan dorongan, kembali tutup ini kembali. Dan dagu kalian kembali ke permukaan air. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ketika meluncur, mengambil dorongan dan kita harus mengambil nafas dan kembali. Jadi ini. Oke. Itu adalah contoh dari gerakan tangan. Kemudian kita masuk pada cara pengambilan nafas. Ketika pengambilan nafas ini dilakukan ketika tangan mengarah ke samping bahu. Jadi pas saat mengambil setengah lingkaran, pada harus diangkat dan mengambil nafas. Mungkin cara mengambil nafas teknik renang gaya dada mudah sekali dilakukan. Begini,
Oke. Selanjutnya akan menjelaskan tentang koordinasi yang dilakukan saat berada di dalam air. Koordinasi antara kaki, tangan, dan pengambilan nafas. Pengambilan nafas dilakukan ketika kaki, tangan, dan kaki melakukan koordinasi satu kali, dua kali bisa harus mengambil nafas. Dan ketika tangan diluruskan dan mengambil nafas, kaki juga harus didorong, dibuka beriringan dengan tangan dan melakukan dorongan seperti ini. Jadi ini Anda bisa melakukannya beriringan. Ketika dibuka, tangan dibuka, kaki dibuka, dan ketika tangan dibuka kembali, kaki dibuka kembali, dan ketika tangan dibuka membuat lingkaran, Anda bisa melakukan pengambilan nafas. Jadi seperti ini. Oke. Setelah penjelasan, kalian dapat melakukan praktek terkelompok, kelompok satu sendiri, kelompok dua sendiri, dan kelompok tiga sendiri. Ingat bahwa gerak ini dilakukan dengan disiplin, jujur dan keras, kerja keras yang optimal. Kalian harus melakukan gerak ini dengan baik. Oke. Setelah kalian melakukan, sudah dilakukan, Pak akan mengoreksi siapa saja yang melakukan gerakan yang baik dan salah, dan akan memberitahu bagaimana kepada anak yang salah bagaimana melakukan gerakan yang baik. Oke, bagi adik-adik yang melakukan gerakan dengan tidak baik, kalian harus mengubah sikap kalian, harus melakukan gerakan ini dengan semangat dan jujur, dengan penuh kerja keras. Kalian tidak boleh bermain-main ketika melakukan gerakan, agar tubuh kalian menjadi sehat dan kuat. Oke adik-adik, kalian telah melakukan gerakan. Tentunya kita harus kembali ke kelas kita masing-masing. Namun sebelumnya kita harus berkumpul kembali di sini. Kita harus mengoreksi kembali siapa-siapa tadi yang melakukan gerakan yang baik dan benar, dan kalian sendiri bisa mengoreksi teman kalian dan memberitahu kepada teman kalian apakah gerakannya baik atau salah, dan bisa memberikan motivasi kepada teman-teman kalian. Dan kita mengambil kesimpulan dari gerakan ini. Gerakan renang adalah gerakan meninggai dada adalah gerakan yang dilakukan dengan mengkoordinasikan semua anggota tubuh dari kaki, tangan, dan kepala untuk mengambil nafas, agar gerakan ini dapat sempurna dan mendapatkan keindahan. Oke adik-adik, sekian dari pertemuan kita. Namun sebelum kita kembali ke kelas kita masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa, dan kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, berdoa selesai. Setelah doa, kita ingatkan untuk pertemuan kedepannya kita akan melakukan berenang gaya bebas, harus dipelajari sebelumnya agar kedepannya lagi kalian bisa melakukan dengan gaya bebas. Dan baik, jika bisa akan menarik. Oke adik-adik, sekian dari pertemuan kita. Kalian dapat berganti pakaian kalian dan mandi bersihnya, dan kembali ke kelas kalian masing-masing. Oke, itu tadi video dari saya yang saya bagikan tentang cara mengajar anak SMA kelas 11. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tindakan yang salah. Sekian dan terima kasih.